untuk pemberangkatan kita dari negeri asal. Dalam jadwal masuk asrama jam 16.50. Berarti siap zuhur. Secara mekanismenya dari Pemda itu akan mengadakan pelepasan kita di rumah dinas. Kemudian setelah kehadiran kita nanti di rumah dinas untuk pemberangkatan tanggal 17, masing-masing kita sudah ada ditentukan mobilnya berombongan, ya. Rombongan 1 untuk pertama, rombongan 2 untuk ketiga, seterusnya, ya. Jangan sampai ada nanti kawan dan di sinan dan harus di sinan. Jangan, Bu. Ini melatih kesabaran dan kepatuhan kita, ya. Kemudian mohon nanti Bapak Ibu pada pengantar, kita harapkan besoknya Pak Ibu yang pai suram namanta mampe untuk itu biasa, Bu. Itu hal biasa, tidak apa-apa. Keluarga kita ini juga boleh pengantar, ya. Cuman yang perlu kita sampaikan pada pengantar nanti, jangan biko kalau jamaah lah naik ke auto, dia naik lo ke auto, ya. Ini sering terjadi ketika jamaah sudah naik ke atas mobil, ada yang ketinggalan, dia panggil keluarga, tolong cek, biko kesempatan dalam kesempitan itu diperlukan oleh. Itu kejadian aja, Bu. Sering jamaah kehilangan ketika sudah berada di atas mobil, ya. Ibu membawa keluarga atau membawa anak, tolong adon tinggal. Hanya nek nampak orang malambai itu, dia nanya ke auto kali. Nah, pokoknya ke petugas, masing-masing auto itu nanti di pintu itu dijaga oleh Pol PP. Pol PP pokoknya katanya wak siap, ada ibu membawa atau keluarga membawa, dia naik ke auto. Di saat itulah sering terjadi kehilangan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah naik ke atas mobil sudah nggak ada lagi, ya. Kita sudah berlepas-lepas sebelumnya dengan keluarga. Jadi mohon Bapak Ibu, ini kehati-hatian kita untuk kebersamaan kita, jangan sampai nanti kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Kemudian kami berharap semua jamaah dapat berangkat dengan kita ketika berada di Kota Bukit Tinggi ini, daerah asal kita, berangkat semuanya. Artinya apa? Jangan sampai nanti ada jamaah ini yang naik mobil sendiri diantar ke Padang. Itu ada, Bu, Pak, ya. Jangan sampai beko dia ada keluarga dari Jawa, ambo tunggulah biarlah jamaah kau dan lain kawan-kawan berangkit dulu. Ada jamaah keluarga ambo dari Jawa timbul ke Sobo, ada ambo tunggu. Kini sudah mudah, video call bisa. Kalau mereka jauh, video call bisa. Gak usah mereka susah ke sini, kita pun di sini pun cemas-cemas menantikan beliau. Jadi kita cukup berlepas-lepas di rumah. Kalau mereka jauh, kita video call aja. Kalau Bapak Ibu memaksakan diri untuk berangkat sendiri ke asrama haji, kamu yakin tiba di gerbang asrama haji tidak akan diizinkan oleh petugas masuk ke dalam asrama. Sebab apa? Kita berangkat dari sini masuk asrama pakai surat SPMA namanya, surat perintah masuk asrama. Di mobil 142 itu udah ada SPMA-nya. Nanti diperiksa, dia absen, kemudian periksa, tunggu setengah jam, kalau tidak hadir tinggal, ya. Jadi kita mohon taati aturan kita bersama berangkat. Yang penting itu kita dari sini tunjukkan kebersamaan kita. Jangan sampai di saat-saat pertama kita berangkat ada kawan kita yang mau PUP gara-gara awak, itu yang kecil apa tadi, ya. Jadi kita cari kebersamaan untuk kelancaran kita berangkat semuanya ke Tanah Suci. Nah, sampai di asrama haji itulah nanti, ya. Kita masuk aula kedatangan. Aula kedatangan masuk gerbang itu sebelah kanan. Ada tenda nanti di sana. Kita akan masuk ke dalam aula kedatangan. Di sanalah nanti dibagi living cost dan gelang.
Selesai pemberian itu kita nanti masuk ke kamar masing-masing, dikasih kunci kamar, kita masuk kamar masing-masing. Barang bapak dan ibu yang dibawa tolong dijaga baik-baik. Jangan sampai gara-gara kita kehilangan yang lain tertuduh. Jangan sampai wak bakar rupian kalau kecil orang wak, jangan sampai bakar rupian berkode gara-gara wak lalai je barang wak suram. Kehilangan barang kita tidak bisa menyalahkan yang lain, itu tanggung jawab kita sendiri. Tidak boleh juga kita menyalahkan pihak asrama, apa asrama kok nggak ada keamanan. Ya, itu selesai kita masuk asrama, kita pemeriksaan kesehatan. Kalau seandainya proses kita dari kedatangan di awal kedatangan sampai masuk asrama sudah masuk maghrib, kita laksanakan dulu salat maghrib berjamaah. Ya, salat maghrib berjamaah di masjid Bapak Ibu nanti, karena kita campuran dengan orang yang ada di sana, mukimin. Selesai salat maghrib kita langsung ke belakang, nanti ada komando dari pembimbing ibadah atau nanti dari petugas itu akan membimbing kita untuk melaksanakan sholat jamak kasar takdim. Ya, berarti sholat maghrib wa 3, sholat isya wa 2. Nanti ikuti, kalau udah ada yang kamat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ikuti saja. Berarti itu jamak kasar, itu jamaah. Yang mukimin dia langsung otomatis keluar, dia udah ngerti. Ya, jangan apa ibu usia lo bego, oi was ini masalah dia. Ya dulu yang bagak dulu. Nah, jadi kita kalau sholat jamak kasar takdim, selesai sholat maghrib kita langsung sholat. Selesai sholat kita nanti langsung masuk ke dalam. Nah, sama apa? Sampai makan dulu Pak. Ya. Isi gambut tengah. Selesai makan kita baru masuk ke dalam kamar masing-masing. Siapkan diri, apa ibu nanti akan diperiksa kesehatan ke tempat yang telah ditentukan. Ya, ketika itulah Pak kesehatan apa ibu, penentuan dia galang atau indah, semuanya alhamdulillah. Nah, itulah ketentuan dari Allah semuanya. Mudah-mudahan kita dapat berangkat semuanya dari tanah air menuju kota suci Makkah. Rentang waktu kita dari kedatangan sampai kita keberangkatan itu agak panjang. Kalau jamaah tahun sebelumnya itu pendek, ibunya jam 10 pagi di asrama, Biko jam 11 malam berangkat. Kalau panjang, ya, ibu wak di Sinan Sanjo, wak bisa malam di asrama haji dulu. Sudah selesai Pak Ibu kesehatan, ya. Nah selesai periksa kesehatan, silakan istirahat. Pergunakan waktu istirahat Pak Ibu, jangan baik mau tata dulu, ya, istirahat. Kita akan berangkat, perjalanan kita jauh. Nanti khusus kedua rombongan dengan petugas kedua ribu akan dikumpulkan. Ada teknis yang akan kita bicarakan nanti, termasuklah masalah ibadah yang akan kita lakukan. Karena pesawat kita yang akan memberangkatkan itu pada jam 18.50, berarti siap maghrib. Sementara kita masuk ke aula kedatangan. Aula kedatangan mungkin nampak ibu dah tahu dari asrama haji kan. Aula Nangadang Jolong masuk gerbang, nampak kalau di Mungko tuh. Itu aula kedatang. Di sana nanti kita diberangkatkan. Ketika kita diberangkatkan ke sana, itu yang nomor tuh lado nanti tercantum di kursi masing-masing. Misalnya 179 nomor apa ibu 1, 2, 3, 4 itu lado di kursi nanti. Tinggal macam lihat nomor 1 duduk di sini. Ya, kita dilepas nanti bagaimana mekanismenya nanti kita lihat.
Setelah pelepasan kita nanti akan diberikan paspor. Paspor tolong awak masing-masing memaci. Sebab kalau kecil orang paspor ko angok wak. Bisa kita masuk ke negara lain dengan paspor. Kemudian nanti akan dikasih kita satu lagi buku yaitu dapih. Dapih itu ada nanti form E atau D, kita nggak tahu sekarang apa terjadi perubahan. Biasanya untuk form E itu kita robek satu, kita robek, kita taruh di tas kita, tas paspor. Itu sebagai pengganti KTP kita nanti. Ya, nanti itu di atas pesawat kita kasih bawah yang form E itu. Apakah D atau E nanti kita nggak tahu apakah terjadi perubahan. Kemudian lah masuk dalam asrama kedatangan, dalam aula kedatangan, apa ibu nanti akan digiring oleh masing-masing petugas untuk naik mobil. Naik mobilnya nomor 1 sampai nomor sampai 5 naik kata itu 1 di kode pengiringnya. Pakai nomornya macam nomor apa ibu iringan orang tuh. Nomor 1 sampai P2 atau 1 sampai P5 iringan. Tak pakai duduk Pak, ya. Oh cepet lah tolong belum, ya Bu, ya. Kita beriringan dari 1, 2, 3, 4, 5 iring. Ketika turun pesawat kulah yang acuh tak jadi. Yang acuh tak jadi Pak Ibu, ya. Tidak sabar. Nyok ingin capek turun, khusus apa-apa. Pakainya dulu udara udah tiap pesawat nak tangguh tinggi, ya. Yang ingin cepet turun, nang kawan sibuk aja orang jawab dia apa sana tiba aja kan, anak turun kah? Nggak turun dia jalan. Pasti nanti terjadi. Itu yang harus dapat ibu hati-hati, ya. Jadi kita sabar, kita ikut aturan. Mana yang dulu disuruh untuk turun silakan. Kalau di Mungko, ya kita ikut ini. Nah sudah di Mungko kan bagi yang sudah. Satunya ke turun nak Pak Ibu. Tidak ada yang ketinggalan di pesawat dah. Nah, ibu-ibu pun juga seperti itu. Sabar. Kita ikut aturan. Apa ketentuan nanti yang ditentukan oleh petugas siapa yang dulu turun, kita ikuti. Kita sabar semuanya, ya. Naik Biko, nah turun nampak ya Bu di pesawat. Ada nanti proses pemeriksaan imigrasi. Yang paspor tadi jangan sampai di tumpangan kar. Tidak usah ke kawan dulu, yang sama istri saya lah balik. Kecil lah dan coba hilang barang apa kecil lah bawa paspor dan kayak ibu ya. Tak lupa juga orang membaca paspor di mana paspor itu malah kasar kusuk mencari. Jadi yang paspor tetap kita pegang masing-masing, ya. Selesai pemeriksaan kita naik ke atas mobil diiringi oleh petugas nanti naik ke atas mobil yang telah ditentukan. Nah di atas mobil paspor akan kita serahkan kepada petugas nantinya. Jangan sampai terjadi model itu Bu, yang dikejar Pak tadi Pak Kemenak nyondokan paspornya. Oh tidak bisa paspor kan bisa lagi apa mau nengok, ya. Nyondokan satu kurang paspor mobil tidak akan jalan. Nah jangan mikir itu tambah lebuk, ya. Dan ada nak paspor ko nak muah magiah talambe nak kawannya celiaknya untuk lah jalan. Yang anu tagak aja baru disiko. Dia gara-gara kekurangan paspor satu mobil, ya. Di satu mobil kekurangan paspor, cari petugas. Nah beko deh, wah puan nak panggil paspor. Batangka aja baru, ya. Atau sautonya upik kanyo. Ulang berdosa deh garahnya. Nanti pun lebih berdosa loh. Jadi apa kata petugas nanti kumpulkan paspor, kita kumpulkan
paspor setelah dikumpulkan cukup, nanti petugas akan mengumpulkan semua paspor, akan diletakkan di kantor imigrasi. Bukti diri dia, itulah yang tadi. Pertama gelang, yang kedua sebagai identitas diri kita, dapih form A atau D. Itu nanti. Mereka dia giah lo identitas lainnya nanti. Di hotel dia giah, dari Kemenak dia giah. Mereka adalah yang lain, mereka kartu-kartu yang lain. Jangan sampai kartu yang dia giah itu hilang. Perjalanan kita dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju hotel lebih kurang 107 km. Kalau 107 kilo, kalau di daerah Wah bisa makan waktu 3 sampai 4 jam. Tapi kalau di situ, insya Allah mungkin 1,5 jam. Sebab jalannya sawalah-sawalah, 6 sawalah. Nggak macet gara-gara basobok atau rusak. 6 sawalah, ya. 1,5 jam insya Allah kita sudah sampai di hotel. Sesampai bapak ibu di hotel itu kita perkirakan kalau mendarat tadi jam 2 balik. Iya jam 2 balik bu. Jam 2 balik. Pak barangkit risiko jam 7 tiba jam 2 balik. Kurangnya 4 jam. Kurang 4 jam. Nah, proses nanti perkiraan kita sampai di hotel jam 3. Ya. Jam 3 lah menjelang para siang. Ya, kita dalam berpakaian ihram. Tetap kita jaga. Turun dari mobil nanti akan disampaikan oleh petugas nanti cara membuat jemaah supaya jemaahnya aman. Pokoknya sampai tipu dulu pak, bu, petugas hilang. Kemana kau? Lah dulu melaksanakan umrah wajib. Kami akan lihat situasi dulu. Bagaimana mekanisme untuk membuat jemaah yang aman nanti. Ya. Setelah itu baru kami kembali. Jam berapa kita nanti akan berangkat melaksanakan umrah wajib? Tunggu dari kami nanti. Baru, ya. Dan nanti beberapa orang akan kita bawa bagaimana pelaksanaan untuk membuat ketua rombongan atau regu itu akan kita atur nanti. Jadi bapak ibu jangan suuzon ke kami nanti. Petugas ketua rombongan ketua regu hilang, ditinggalnya siko. Ya, dari sekarang kami sampaikan kami pertama akan melihat kondisi dulu. Insya Allah, ya, untuk hotel kita jarak ke Masjidil Haram itu sekitar 1,3 kilo. Dari hotel ke Jamarat itu sekitar 900 meter. Saya sudah telepon teman saya di sana, tolong pantau. Ini hotel saya, jarak dari hotel ke Mina berapa? Jarak dari hotel ke Jamarat berapa? Jarak hotel ke Haram berapa? Jadi nanti bapak ibu jangan cemas, ya. Kita juga didampingi nanti oleh teman saya yang ada di sana. Duduk masalah hotel. Bagi ibu, bagi ibu-ibu, khusus ibu-ibu yang berhalangan, ya, yang muda-muda yang berhalangan nanti lapor kepada kami, ya. Yang berhalangan dalam artian apa-apa atau mungkinan yang berhalangan lapor pada kami. Nanti berapa orang berhalangan, kalau nanti sudah suci lapor. Walaupun nanti ada 5 orang, anggap kecil sehari kami bawa ke Haram untuk melaksanakan umrah wajib. Jadi intinya melapor, ya. Ketika teman kita berangkat melaksanakan umrah wajib ke Haram, yang ibu-ibu yang masih subur tinggal jangan cemas, ya. Kami akan bawa terlebih dulu yang bisa untuk melaksanakan umrah wajib.
Yang tidak bisa karena halangan syar'i, tolong lapor pada kami berapa orang, kapan kira-kira bersihnya, lapor pada kami. Walaupun cie ke kami bawa, tetap kami selesai tugas kami. Ya, yang penting melapor. Kalau nak melapor tak tahu ada. Nah, selesai nanti umrah wajib. Bapak Ibu, ya, tawaf, sa'i, kemudian dari Abu, lepas dari larang ihram. Nah, ibu nanti, khusus ibu-ibu yang sudah selesai melaksanakan umrah wajib, kalau ada nanti teman sekamarnya yang belum melaksanakan, tolong sampaikan kepada kami. Ya, khusus ibu-ibu, kok malu kawan itu mengicik, tolong disampaikan. Jadi kami perlu data yang itu. Nanti setelah melaksanakan umrah wajib, ada kegiatan kita kondisikan ketika tempat penyembelihan, apakah itu di Saraya atau di Kakiat. Itu nanti kita akan koordinasi dengan teman saya. Kapan kita akan berangkat ke tempat penyembelihan bersama-sama. Nanti disediakan mobilnya. Ya. Ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan jamaah ini tidak boleh pergi ke tempat penyembelihan. Ada kondisinya yang boleh. Kita minta kondisi nanti yang bisa kita membawa jamaah ke tempat penyembelihan. Ya. Satu. Selesai nanti penyembelihan, apa ibu dan cibu-cibu bertanya kambo beko, Ustaz, tolong hantar kami kawan di sebelah nama Maliko. Tolong hantar kami pergi belanja situ. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak akan menemani dan tidak akan melayani Bapak Ibu untuk berbelanja, mengantarkan belanja. Kalau Bapak Ibu ke belanja selesai pelaksanaan haji, lah selesai nanti tawaf ifadah, barang pitih Pak Ibu nanado. Itu mau kawanan enggak sampai kali kakian. Mau kawanan, tapi sebelum selesai pelaksanaan ibadah haji, mohon maaf, yang kecil mau beko sombong, mau akan mengawani. Ya. Pak Ibu mungkin tahu, ambo walaupun di PHD sebagai layanan ibadah, tapi di KBH maupun pembimbing ibadah, ampun dah lah berprinsip dari dulu jamaah yang kita bawa akan kita selesaikan dulu ibadahnya. Selesai ibadah baru mau apa Pak? Mau kama Pak Ibu naik ke 20 juta mau piti api kuliah uwe itu. Ya, mau tunjuk asa dunia tempatnya. Kau tempat Maliko, kau tempat Maliko, tempat Maliko. Bali tak boleh. Hah? Abu dari sini mau kecilan. Bukan ambo ndak mau mengalu nampak Ibu, bukan ambo sombong ndak. Ambo utamakan ibadah Pak Ibu. Ya. Kemudian dari jarak kita melaksanakan umrah wajib kemudian dam ke berangkat ke Arafah itu tidak berapa. Ya. Dibuat nanti tanggal 8 balik di Makkah. Pembalih Mai. 9 balik selesai nanti bagi yang subur, yang wanita subur yang berhalangan kita selesaikan. Hitung-hitung apa je Ibu pulang balik dari hotel ke Haram itu sebentar tiba. Nah, 5 hari menjelang kita berangkat ke Arafah, kalau nanti petugas atau pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji, mobil kita hentikan, mobil salawat, ya,
walaupun dakik apa ibu ke haram, tapi kalaulah pemerintah Arab Saudi mengumuman melalui petugas, tak usah lagi ke haram, tolong dipatuhi aturannya. Kenapa? Tujuan pemerintah memberikan pengumuman itu supaya mempersiapkan diri untuk pelaksanaan wukuf. Ya, jangan beko dek garah apa ibu sibuk pulang balik ke haram hotel terjadi kelelahan tubuh. Kalau lelah tubuh apa ibu nanti sakit. Amuh apa ibu orang barangkit ke Arafah bersama-sama, awak dirawat di rumah sakit, kemudian disafari wukuf versinya. Kita tetap dibawa ke Arafah, tapi juta bulan berputar-putar seputar Arafah juta bulan. Pas waktu wukuf di berhentian serta kalau nyetaluk untuk turun dari ambulan, acang kaki di aspal, nih jatuh balik. Dia mau dia tubuh Pak. Nah, oleh karena itu, kalau pemerintah Arab Saudi melalui petugas sudah melarang kita untuk melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram, kita laksanakan di hotel. Tujuannya untuk kita juga. Persiapkanlah diri kita untuk di Arafah, baik itu secara ibadah ataupun tenaga kesehatan makjago. Nah, ada nanti kalau Allah nanti dari kawan-kawan melaksanakan salat di haram, pahalanya 100.000 kali lipat di haram. Kalau di hotel tidak ada orang. Nah, ada beberapa fatwa. Dari fatwa ulama Arab Saudi mengatakan semua yang tersebut tanah haram di Makkah Al-Mukarramah pahalanya sama. Hendaknya salat di Masjidil Haram ataupun salat di masjid biasa sekitar situ pahalanya sama. Nah, tujuannya ketika apa ibu lah, bukan dilarang sananya bu, itu peringatan bagi kita. Kalaulah dikejar pemerintah Arab Saudi, kita melaksanakan, silakan jamaah melaksanakan salat atau ibadahnya di tempat masing-masing. Nah, laksanakan di hotel, karena di hotel kita nanti ada ruang khusus masjidnya. Kalau apa ibu naik ke masuk ke dalam lift, ada nanti M. Nah, M itu masjid atau musalah. Kalau R kodenya di lift itu berarti ruangan makan. Nah, ada khusus ruangan makan di sini. Kalau Pak Ibu ingin memasak di sini banyak. Nah, menjelang kita berangkat ke Arafah nantinya, 1 hari atau 2 hari kita berangkat ke Arafah, saya akan adakan manasik ulang untuk persiapan kita berangkat ke Arafah. Apa-apa saja persiapan kita nanti yang akan kita bawa, termasuk ibadah yang akan kita lakukan di sana. Kemudian satu lagi, ada yang tertinggal. Ketika kawan-kawan awak ada yang cadang, beliau tergabung dalam kloter 15. Nah, ketika kloter 15 sampai di Tanah Suci, saya mohon izin Bapak Ibu, saya menghilang dari hotel tempat kita. Saya akan mengejar nanti ke kloter 15 karena ada jemaah kita 13 orang di sana. Saya akan selesaikan, saya dampingi mereka untuk melakukan umrah wajibnya. Karena itu waktunya sudah terlalu kasih menjelang pelaksanaan. Jadi butuh tenaga plus ekstra. Walaupun kloter 15 berangkatnya tanggal 29 sampai di Tanah Suci tanggal 30, kita perkiraan untuk pelaksanaan wukuf, kalau kalender Arab Saudi mudah-mudahan tidak ada perubahan, kita akan mendapatkan haji akbar.
Kalau haji akbar memang ekstra kita harus dari segi tenaga, dari segi kesehatan kita. Karena apa? Kalau haji biasa itu penduduk sekitar tidak diizinkan untuk keluar. Jadi jamaah yang melaksanakan ibadah haji ketika itu berkisar 3,5 sampai 4 juta. Tapi kalau sudah ada pengumuman dari Mufti Arab Saudi untuk tahun ini wukuf dilaksanakan pada hari Jumat, Haji Akbar, semua penduduk Arab Saudi diizinkan untuk keluar mengikuti wukuf. Makanya tenaga kita harus ekstra. Nah, rentang waktu antara 30 dengan tanggal pelaksanaan wukuf itu terlalu dekat. Makanya yang kloter 15 terakhir yang jamaah kita ada di sana itu mereka cemas. Walaupun sudah ada nanti larangan ke Arab Saudi, tapi yang orang Arab Saudi keluar semuanya. Ketika sudah ada larangan untuk jamaah salat ke Masjidil Haram, semua penduduk keluar. Tapi kalau ada perubahan, tahun ke tahun berubah. Jamaah tidak dibolehkan ke Masjidil Haram 4 hari menjelang wukuf. Kalau 4 hari menjelang wukuf berarti jamaah masih pergi ke Masjidil Haram. Ya. Dengan tanggal 30 kedatang kloter 15 ini terlalu ramai. Makanya kita akan, ya mudah-mudahan kita akan dampingi kloter 15 untuk melaksanakan umrah wajibnya. Nah, setelah itu baru kita persiapan untuk manasik sebelum kita melaksanakan wukuf. Kalau hari wukuf kita tanggal 6 hari Jumat, berarti kita tanggal 5 sudah berada di Arafah. Nah, untuk proses pemberangkatan ke Arafah nantinya, mungkin kemarin sudah saya sampaikan, kita tunggu giliran dari petugas jam berapa kita akan diberangkatkan ke Arafah. Kalau seandainya kita diberangkatkan siang sesudah salat zuhur, apa ibu jam pagi lah pakai ihram lalu. Ada yang terlalu cepat menanggapi, awak beko berangkat ke Arafah sesudah salat zuhur pagi, dia nyalah mandi, nyon suruh pakai ihram. Sudah pakai ihram beko kolapan sudahnya salat duha. Pada biko lo tak kalau biko kini sila niat. Rupanya sesudahnya maniat, nyon niat kalau lo kira tak mau tahu aja kawan, talapi. Ya, terlanggar larang ihram, itu yang harus hati-hati. Kita ingat jam berapa kita diingatkan oleh petugas nantinya untuk berangkat ke Arafah. Kalau seandainya sudah salat zuhur, sebelum zuhur baru siap-siap, ya, mandi, silakan mandi. Kemudian pas orang azan kita sholat di hotel, kalau berjamaah di masjidnya nanti, ya. Sesudah sholat zuhur nanti apa ibu kalau pakai ihram silakan, atau sebelum zuhur pakai ihram dulu, kemudian salat ke bawah. Sudah salat zuhur jamak kasar takdim itu sudah berlaku kembali bagi orang yang akan berangkat ke Arafah. Itu sudah boleh dia jamak kasar. Ya. Nah, sudah tuh awak ingin di Masjid Hijau, awak kedapet, yo awak berniat awak di hotel. Sudah salat zuhur, yang salat sunat ihram, salat sunat hajat, kemudian salat sunat tobat. Nah, lantaran itu pengumuman di mic, Bapak Ibu kloter 9 silakan ke bawah karena kita akan diberangkatkan ke Arafah.
Siap-siap lah nih, silakan Bapak Ibu berniat. Labbaik Allahumma. Apa? Ajan tu umrah. Ajan haji. Ajan haji. Kalau kita akan berangkat ke Arafah, Al-Hajjul Arafah. Haji itu di Arafah. Maka niat yang kita lepaskan, labbaik Allahumma hajjan. Pakaian apa Ustaz? Hah? Pakai pakaian. Apa juga? Pakaian ibu ukur. Ya, kita berpakaian ihram. Sudah tu baju lain dia. Ya, silakan nanti di tas. Oh, ada tiap-tiap di lain ransel Pak Ibu. Ya, al-musnah. Itu kalau bocah lihat nalah dibuka di kantor, boh baik ini dibuka dulu ya. Yang bocah lihat di kantor, kalau itu untuk baju dan apa ibu masukkan persiapan Pak Arafah, Muzdalifah, Mina 8, 9, 10 waktu Mina ya, sabalik 2 balik 5 hari. Kalau ambil nafar awal muik nak kira pakaian ihram buat itulah jenis tu laki. Nah, sudah wak pelaksanaan melempar Jumratul Aqabah, wak baru tukar pakaian. Pakaian biasa untuk hari kedua ketiga melempar. Kira-kira muat nak dengan tas yang segadang itu. Tas apa je, bukan lagi lain. Ya, boleh dibawa kecil atau dibawa tas yang dikabiah. Masih muat tak? Nangka pak ibu bawa nak baju sudah. Sebab sampai lah beko di Arafah, jembarannya apa je ibu kalau kecil orang tua dulu berjalan ke Babaka. Ya, aduh bekal wak. Kok seandainya nasi lambek tibo, kok ada lah roti dalam tas wak, kok ada mie, kalau ayam ni di sini lah ada. Ya, mulai tanggal 8 pagi itu dari siangnya yang ni. Makanan kau nancuk dalam beg tibo di hari pertama tu Pak Ibu. Ya, kok ada nambah mie silakan bawa mie. Ada bawa roti silakan bawa roti. Kok adonan lain untuk kacau lah namanya, silakan, tak masalah ya. Yang jelas untuk kebutuhan Bapak Ibu 5 hari di Al-Muznah kita yang tahu masing-masingnya ya. Lalu Pak, perlengkapan kita di Al-Muznah Bapak Ibu yang tahu, yang pandai magaan apa je Ibu? Baju tambah makanan-makanan. Kemudian selama berada di Al-Muznah Bapak Ibu jangan lupa bawa semprot ya, semprotan. Kalau indah nak tahu kok lupa atau rusak semprotan nak bawa kau asiangan anduk ketek Cina ya. Anduk ketek itu biko kok yo panih di sini tuh, kok teragak keluar duduk-duduk atau jalan-jalan ya, panik ada tenda tu, tenda lah pakai AC. Anduk ketek itu apa dia ibu basahan, kemudian usuk-usuk si kepala, kok apa-apa kan, usuk-usuk si kepala, jangan di lampuan. Kalau lampuan manutik kepala, wah dalam berpakaian ihram ya, kena pak je tetap. Nah, jadi boleh yang anduk eko, anduk ketek eko basahan, lampau-lampau sih nak nulang ke muka. Mana rasul yang para luar basahan je tu. Tapi kalau ada semprot ya. Arafah, selama kita berada di Arafah kita melaksanakan salat jamak kasar takdim ya.
besoknya baru tanggal 9. Di tanggal 9 persiapan kita untuk melaksanakan wukuf. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf siang pas jelang salat zuhur kita melaksanakan wukuf. Ada nanti khutbahnya, kemudian kita salat berjamaah. Selesai wukuf nanti bapak dan ibu mau keluar tenda silakan. Yang jelas kita silakan untuk berdoa dan berzikir sebanyak-banyaknya menjelang waktu maghrib masuk. Sudah nanti apa ibu berdoa siapa-siapanya mintalah, ada minta ya, berzikirlah. Siapa-siapa apa ibu berzikir silakan berzikir. Serahkan diri pada Allah, mohon pada Allah, mohon ampun ya. Nanti menjelang salat maghrib kita kumpul kembali bagi yang berada di luar. Bagi yang dalam tenda tetap siap-siap untuk diberangkatkan ke kemana? Musdalifah. Ya, ada aturan terbaru. Ada yang namanya Tanazul Arafah. Pak, makasih Tanazul Arafah, Pak Bu. Kita tetap dibawa ke Musdalifah, cuman hanya singgah sebentar, kemudian kita dikembalikan ke hotel. Nah, dikembalikan ke hotel, nanti kita tunggu mekanisme yang akan ditetapkan oleh pemerintah, siapa-siapa saja yang bisa berhak untuk melakukan tanazul. Yang jelas jamaah lansia, risti, risiko tinggi, kemudian yang difabel atau yang berkebutuhan khusus itu nanti akan, kalau seandainya hotelnya dekat dengan Mina, itu akan dikembalikan ke hotelnya. Tapi kalau jamaah yang jauh dari hotelnya, itu ada tempat khusus nanti di sisa yang akan disewa oleh pemerintah kita untuk jamaah yang berkebutuhan khusus. Itu melalui pendaftaran nantinya ya. Dan apa-apa ibu-ibu nasihatnya satu laman daftar, bukan kenadam ya. Yang sehat, yang tidak termasuk dalam kategori tadi, lansia, risti, risiko tinggi, kemudian yang difabel, yang berkebutuhan khusus, yang satu laman daftar. Satu apa ibu mendaftar nyogalah beko de kawan-kawan ingin mencari senang sih mah. Sementara kita untuk melaksanakan ibadah haji kita butuh perjuangan. Nah, bagi jamaah yang biasa, yang tidak termasuk dalam kategori itu, yang tinggal dekat dari Mina, seperti sisa Raudah itu dekat, boleh kembali ke hotelnya, tapi dengan catatan sebelum salat maghrib sudah berada di Mina kembali. Nah, ini yang terjadi permasalahan. Apa masalahnya Pak, Bu? Ya, yang ingin, yang muda-muda misalnya kue-kue tenaguanya, pada lalu di Mina, tenda Mina yang lebarnya 70 cm, ia pakai kasur, pakai AC, nak nyaman lalu, nak muda-muda, ia balik ke hotel. Silakan kembali ke hotel, tapi sebelum maghrib sudah berada di Mina kembali. Nah, sementara kita sebelum maghrib sudah berada di Mina untuk melempar lewat tengah malam di Mawak Tagak. Nah, ini yang sering terjadi. Dengan
kejadian tahun kemarin itu akan antara petugas jamaah itu mengguncang-guncang, atau nyo bisa balik ke tenda tempat jamaah asalnya jauh, nyo lebih memilih nyo dakik Mina, dakik Jamarat Tagak. Nah, dakik Jamarat Tagak pun tak kuliah di sinan jamaah, di usianya dia petugas. Sehingga mengguncang-guncang antara jamaah dengan petugas. Nah, itu nanti akan kita dengarkan mekanismenya dari pemerintah, bagaimana siasatnya kalau seandainya jamaah ini kembali ke hotel, kemudian ketika lewat sebelum maghrib mereka sudah berada di Mina kembali. Itu kita dengarkan bagaimana mekanisme yang akan diterapkan oleh pemerintah kita. Apakah kembali ke tendanya atau mereka berada di pelataran Mina, pandai-pandai silah duduk-duduk sih dekat tendanan dekat di situ, tapi lewat terowongan dulu, ya, 2 terowongan akan lewatkan baru tiba di tenda. Nah, itu kita tunggu mekanismenya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika berada di Musdalifah, ada kalanya kita sampai di Musdalifah ini jam selesai salat Isya, kemudian menjelang lewat tengah malam kita diberangkatkan ke Mina. Nah, ini yang sering terjadi permasalahan ketika jamaah diberangkatkan dari Musdalifah ke Mina, itu dimulai dari kloter 1, nama Nandul Tibo, kan kloter 1, 1, 2, 3, 4. Awak tiba di Siko, turunannya di Oto Biko ketika dari Rapah ke Mina, turun di Siko. Dan apa ibu tunggu lo Biko ketika ke Barangkit ke Mina, tunggu aja Siko to, nak kerapek tahu itu jalan ke Mungko. Nah, di Mungko itulah untuk nanti yang akan memberangkatkan awak ke Mina dari Musdalifah ke Mina. Nah, ini nanti akan diatur oleh petugas-petugas yang berada di sana sesuai dengan kloternya. Nah, itu kejadian Bapak Ibu, ya, maksudnya kita harus ingat terhadap pengumuman yang disampaikan oleh petugas. Kini di berangkaian ke Mina kloter ko, dan nampak Ibu tagak lah. Kalau lo tiba di kloter no dipanggil jangan tagak lo dulu. Hari lo Pak Ibu ke Mungko, sementara alun kloter lo akan berangkai oleh menunggu Pak Ibu senang. Atau ada kalanya nanti jamaah ini ada yang bandel. Tatkala kloter lain diberangkatkan nyusup ke dalam. Kalau nyusup ke dalam ikut rombongan kloter lain, yang akan terpisah dari rombongan dan tendanya pun nanti akan terpisah, tidak sama dengan kloter yang dinaikinya itu. Ya, masing-masing kita kloter kita sudah ada tendanya nanti. 3 hari menjelang pelaksanaan wukuf nanti petugas ketua rombongan itu nanti akan survei ke lapangan, akan dibawa ke lapangan untuk meninjau di mana hotel kita. Makanya di setiap mobil ada petugas, ada ketua rombongannya, nanti sudah tahu dia di mana tenda yang akan ditempatnya, baik itu di Arafah maupun di Mina. Nah, kalau jamaah yang bandel itu nyusup ke kloter lain, tidak sampainya, tidak basoboknya nanti di rombongannya. Ya kapan yang surang tiba sinan? Kadang-kadang moga dan dulu tiba pada kalian. Nah, aku jadi lihat, mana rombongan, tidak basobok. Akhirnya tak basolah. Petugas nanti sinan. Nah, lewat identitas kita tuh nanti kita melapor kepada petugas, nanti diantarkan petugas ke tempat kita. Barang yang kita bawa dari Arafah ke Muzdalifah itu tanggung jawab kita. Barang tas nanok bau
bawa balik ke Musdalifah. Dari Musdalifah ke Mina dituduk dibawa nanti. Ya, yang sampai kehilangan lo, ketinggalan barang kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tidak ada tanggung jawab orang lain dan tidak tanggung jawab petugas. Abu, nah, ketika kita sudah sampai di Mina, jam berapa kita sampai di Mina nantinya? Kita akan siasati nanti. Kalau seandainya kita sampai sebelum salat subuh di Mina, berarti kita salat subuh dulu di tenda, baru kita bersama-sama laksanakan melempar jumrah ke jamarat. Ada telepon apa jebuk di Musdalifah mengambil batu. Ini terkena batu nak apa ambil? Barang kadangnya. Yang sekadang ikut pak jebuk biar beko ketika membayar itu membalik gawat beko atau tipu dengan yang kawan. Ini, ya, batunya cukup segini. Kalau kita nafar awal, batunya berapa? 7 hari pertama, hari kedua 21, hari ketiga 21. Berapa jumlahnya? Hah? 49. Jangan sampai 9 nampak dia ibu bau. Lebihan dari itu. Nah, kalau seandainya kita mengambil nafar sani ditambah sehari ini melempar 3 jamarat lain, barang tambah 70 hari. Hah? Tambah 21 sampai 9 tambah 21 barang 70. berarti 70 dilebihkan membawanya dari 70, ya. Nah, untuk masalah melempar, kita mengambil nafar awal atau nafar sani, kita lihat kondisi di sana, ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, tahun 2025 ini adalah terakhir cuaca paling tinggi di tanah suci. 2026 sudah mulai menurun. 2025 cuaca paling tinggi, dan inilah cuaca terakhir paling tinggi di tanah suci. Makanya kita harus bawa nanti semprot atau anduk menangkap basahan. Apa khusus apa ya? Kalau ibu-ibu pakai payung silakan, pak pakai payung silakan. Tapi payungnya di hari kedua syarat memakai. Sebab aduh ini macam-macam payung dijual orang. Bagus itu. Nya memang payung kau tidak laki ke kapalo, berjarak dari kapalo. Tapi ada tangkai ke bawah, melilit ke kapalo. Boleh tak? Pak mau tanya boleh tak? Tak. Bagus tak? Malakik ke kapalo. Jadi untuk aman apa? Untuk hari pertama dah usah pakai itu. Pakai tangkai boleh, ya. Tapi kok panik macik tangkainya, kau dilakuknya sih mau dega dah kata. Di kapinya ketiaknya kok tangkai kau terlupa kau. Lebih elok indak pakai. Wak cari aman saja, ya. Nah, ketika Arafah, Musdalifah, Mina, kita berpakaian ihram. Khusus bapak-bapak, mohon kita sama-sama menjaga, ya. Sampai hari pertama ya Pak, sabar Pak. Sampai hari pertama menyelesaikan Jumratul Aqabah, sudah tua pakai mesori,
Ya, kita jaga kesopanan, ketertiban kita masing-masing. Nah, mari kita, kalau seandainya kita melaksanakan sesudah salat subuh nantinya, kita laksanakan bersama-sama, ya. Yang kita pergi berombongan, yang akan kita lempar pertama adalah Jamratul Aqabah. Ketika kita melewati terowongan, kalau nggak salah saya entah 2 entah 3 terowongannya, baru kita sampai di Jamarat. Sampai di Jamarat, Jamratul Ula, kemudian Jamratul Wusta, baru Jamratul Aqabah. Ula dengan Wusta atau Jamratul Saniyah kita lewatkan. Kita langsung ke Jamratul Aqabah. Di Jamratul Aqabah, ketika bapak ibu sampai di sana, kalau macam lihat orang rami di sebelah tempat pertemu tibo, nyetimba waliat di sabuk. Jamarat tu nyetimba waliat. Kalau seandainya penuh di siku, jadi arah ke Sinando, arah ke Sudik situ. Sering ketika orang sampai di Jamratul Aqabah, sampai 6 pertemu tibo di situ orang macam orang buat lupa nih dia bakal kumpul di situ buat di sini tu terluang di sini nak masuk. Atau kalau penuh di situ, awak pergi ke sebelah. Tempat orang itu ada, Allah pun telah menetapkan tempat kita juga ada di sana. Kalau nak ada tempat wak di situ, berarti abuk. Nah, tempat wak tetap ada sana, karena kita adalah tamu Allah. Allah akan tetap akan menyediakan tempat untuk umat yang dipanggil. Jadi jangan apa juga kursuan penuh tempat. Nak bisa ada lihat saya lihat, jangan putus asa. Tempat orang ada, tempat kita juga sudah disediakan oleh Allah. Ibu, selesai kita melempar Jamratul Aqabah, 7, ya, 7 waktunya, syaratnya terkena dinding marmer, ya, dindingnya tuh harus kena, baru masuk hitungan tahun 1. Kalau seandainya dindingnya tidak kena, berarti tidak masuk dalam hitungan. Nah, selesai melempar bapak dan ibu, berarti kita akan jawab saya tadi tahallul, ya, tahallul dulu. Untiang salah suwo, akidah salah teh, yang apa-apa, yang ibu-ibu ganti-gantian, ya. Jangan sampai beko walaupun suami istri, oh bu, tolong untiang cik peloren. Nah, nampak mereka tolong, pak lah dengan untiangan, tolong untiang lah buat cik, masuk ke tangan lah, tidak boleh, ya. Itu kita jaga tertib dan tata krama kita. Selesai kita tahallul, kalau memang ada tempat disediakan, kita berdoa. Kalau tidak, kita maju ke depan, arah ke jalan ke pulang. Jadi jangan nampak ibu kira lebih kau awak dari siku jalan balik ke situ nak. Jalan pergi ke jalan pulang berbeda. Jalan pulang agak jauh sedikit daripada jalan masuk. Nah, daerah sini tu lah buat ciri situasi. Kalau ada kesempatan tempat buat berdoa di sini. Biasanya tahun ke tahun tidak diizinkan dekat jamarat itu jamaah berdoa. Itu akan diusir oleh petugas. Haji, roh. Itulah usia. Apa isanya? Ya. Nah, bagi bapak ibu yang tidak sanggup untuk ke sana, nanti akan dibadalkan
ya, akan digantikan. Ketika kami sudah berangkat, apa je ibu jangan sampai matian lo HP. Sebab ketika kami setelah melempar dan setelah selesai menggantikan bapak ibu dalam melempar, kami akan telepon, apa je ibu kami sudah gantikan untuk melempar, silakan tahallul. Itu gunanya bu. Bagi yang digantikan, yang tak baik kah jamaran, tapi jangan beko apa je ibu mentang-mentang bisa digantian, jauh man tak bisa kaki dia sakit kah, jangan pura-pura sakit. Bayar dia sakit. Kalau pura-pura sakit senang ni warna tiba sakit itu kau dah dakwah. Jadi kita hati-hati berbicara di tanah suci, ya. Kau dapat awak bayi sadonya, siap sadonya. Bisa awak mencari malu bantu pelemparan risiko yang aslinya. Rugi rasanya awak nak pergi ke situ. Awaklah jauh-jauh dari tanah air, mengeluarkan biaya yang banyak, tenaga yang banyak, tak sempat mencari jamarat di sana. Nah, selesai melempar hari pertama, kita akan kembali nanti ke tenda. Mudah-mudahan kita berharap tenda kita nomornya besar. Kalau nomor besar, berarti tempat tenda yang akan kita diami dengan jamarat itu tidak sampai 1 kilo. Tapi kalaulah nomor ketik, ya, kalau nomor 1, 2, 3 itu di Darul Mina, di Batih antara Mina dengan Mina Jadid. Nah, Mina Jadid sekarang tidak dipakai. Kalau dulu Mina Jadid dipakai, mangkonya bisa jamaah ke palapang-lapang di tenda. Tapi dengan keputusan pemerintah Arab Saudi tahun 2024, Mina Jadid tidak dipakai. Mangkonya apa je ibu di tenda pasasak-sasak. Walaupun dia gih fasilitas AC, dia gih tempat tidur je bantah, seribu indah. Tapi lebar tempat tidur atau kasur dia gih tu 70 cm. Kau dapat je ibu lalu anak lasak lalu jangan sampai kaki aku timbul di kepala kawan. Besok lalu suruh kita oleh balik orang kata lalu kan. Nah, jangan sampai lalu kawan kaki kau. Makanya bagi yang muda-muda ini ada berprinsip dari pondok sampai samping di tenda, biarlah awak balik ke hotel boleh. Untuk kembali ke hotel boleh, tapi syaratnya tadi satu. Sebelum waktu maghrib Anda sudah berada di Mina. Sebab jarak antara jamarat dengan hotel kita yang Raudah itu sekitar 900 meter. Ya. Anda ke hotel ni, awak balik ke hotel. Jangan sampai terlena. Silakan Anda balik ke hotel, tapi jangan sampai terlena. Sebelum maghrib sudah masuk ke area Mina. Kalau sempat terlewat, sudah azan, orang kita masih di hotel, hati Anda bayar dah. Ya. Nah, hari pertama selesai. Tiba di tenda, apa je ibu? Kalau seandainya bisa mandi, silakan mandi. Tapi memang butuh perjuangan, antrinya alhamdulillah panjang. Ya. Tapi kalau tidak sempat, silakan tukar aja pakaian dulu. Tukar pakaian. Nah, ada waktu-waktu tertentu yang langang. Ada langang. Cari-cari lah bila kesempatannya. Itu tiangnya dapat ibu nanti. Untuk apa-apa, beko lah tukar pakaian.
Ada yang kau tak, silakan botak, habiskan rambut. Sebanyak rambutmu yang berguguran, sebanyak itu pula dosamu berjatuhan. Kami tidak masuk di sini. Yang ingin mabian nak buat silakan. Yang tidak masalah. Ya. Nah, selesai kita nanti kok jam 8 waktu tiba atau jam 9 waktu tiba di tenda. Kegiatan wak menjelang besok wak melaksanakan melempar hari kedua. Nah, itu kami serahkan pada Bapak Ibu. Zikir, doa, baca Quran atau ibadah-ibadah lain yang akan dikerjakan silakan. Ingin salat sunat taubat, ingin salat sunat tasbih malamnya nanti silakan. Kami serahkan. Yang penting jangan terlalu lelah karena besok kita akan melaksanakan melempar hari kedua. Ya. Nah, bagi yang pulang ke hotel selesai melempar hari pertama, ada kesempatan awak sudah tiba di hotel, awak tukar pakaian, awak mandi, tukar pakaian, awak balik ke haram, melaksanakan tawaf ibadah, silakan, tidak apa-apa. Tapi mobil tidak ada. Silakan Anda berjalan ke haram, pulang pergi tanpa berkendara. Oh, lain ojek di sini, silakan naik ojek. Tapi ojek biasanya kalaulah di hari-hari sepuh itu nyo datang buang longingnya lah. Surang orang di Mortih mintanya Mortih Riau. Habis kau apa aja di Mortih Riau kan ojek tu. Dan apa berikut kecian lah kan ada bagi Mortih jalan leh. Dah kamunya jalannya tunggu dua orang leh. Nah, lain lah mandi sini pak ojeknya buat tigo barempek je nyo naik Honda. Nyo Hondanya najuk sini tu untuk ojek Honda Suzuki A100 itu ah. Kan pakai tangki dan teh. Ini duduk di tangki ada orang dan dah belakang tigo. Itu perangainya tu. Jadi dalam satu trip tu dapik dia nyawara. Dapiknya si Mortih Riau. Habis kau kawan lihat? Cikgu dia terlihat. Bayarlah 1,000 rial pulang balik. Jarak antara hotel dengan haram 1,3. Nah, tapi Mortih Riau kebayi Mortih Riau bilang naik ojek duduk rasa-rasa. Hondanya datang kono balap lagi senang dapat. Pak jadi ada ojek kok sebut pak senang tu. Nyogas kadang sih keluar asap putihnya. Kalau asal nanti itu kan dotak. Kalau asap putihnya. Gas kadang sih senang. Nah, kemudian ingat sesudah Anda tawaf ifadah dengan pakaian biasa, kalau bisa pakaian biasa, mudah-mudahan dikasih kesempatan dengan pakaian biasa, ya. Karena ada aturan setiap jamaah yang mendekat ke Ka'bah itu harus berpakaian ihram, ya. Mudah-mudahan ketika sudah melempar hari pertama, apa ke situ dibolehkan pakai pakaian biasa. Begitu pun juga nanti jamaah bagi yang sudah kembali dari Mina, kok masih ada kesempatan, kami akan survei dulu, boleh tak berpakaian biasa atau tidak. Kalau tidak boleh berpakaian biasa, terpaksa kita berpakaian ihram lagi. Tapi kalau nak nampak jebuk karek, ambo pakai biasa silakan. Tapi di lantai 2. Di lantai 2 tu Pak Jebuk Jauh. itu jaraknya lebih 1 kilo untuk jalan. Boleh itu pakai biasa. Tapi kalau ingin kita melaksanakan tawaf ifadah atau umrah sunat atau umrah wajib, tetap berpakaian ihram. Selagi masih di belakang Ka'bah, ya, itu tetap berpakaian ihram. Entah nanti jaga kesempatan
kok sekian hari jamaah yang sudah balik di Mina diberi kesempatan untuk pakai beso. Alhamdulillah kita terima, terlaksanakan. Tapi kalau tidak, kita ikuti aturannya, kita patuhi, kita berpakaian ihram. Nah, masalah walaupun melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu telah selesai nanti melaksanakan Jumratul Aqabah hari pertama, hari kedua Jumratul Ula Wusta Aqabah, hari ketiga Ula Wusta Aqabah. Ya. Kita telah selesai melaksanakan hari ketiga. Jarak antara Jamarat dengan hotel kita 900 meter. Jarak Jamarat dengan tenda kita sampai sekarang kita belum tahu. Kita tak berapa. Kita hitung nanti kalau seandainya jarak dari Jamarat ke tenda lebih banyak, kok 1,5 kilo atau sampai 2 kilo, kita ambil alternatif. Ya. Kita sesudah melempar hari ketiga kita langsung ke hotel. Ya. Nah, baju barang Pak. Barang tidak kita bawa. Kita letakkan di tenda di satu tempat. Sebelum berangkat kita koordinasi dengan petugas jamaah sebanyak sekian. Nanti setelah melempar hari ketiga, mengambil nafar awal atau nafar sani hari keempat, mereka langsung ke hotel. Tolong barang-barang bawaan kami diantar ke hotel, diantar dengan mobil. Ya, tapi adunan ingin balik, silakan, tak masalah. Tapi kalau lebih dakik wak ke hotel dia sudah melempar, pada balik kami nak ke tenda wak, kadang-kadang nak balik ke hotel Nah, bagi bapak ibu yang tidak bisa berkesempatan di hari terakhir itu berangkat ke Mina, ke Jamarat untuk melempar, mereka tinggal di tenda. Nantilah mereka dibawa bersama dengan barang kita dengan bus ke hotel, sambil mengantarkan jamaah yang barang-barang kita naik ke atas bus. Nah, sampai mereka nanti di hotel, mereka kasih tahu kalau hotel 9 jamaah ini sudah sampai, tasnya di depan hotel, tolong dijemput. Awak ambil sedang-sedang sebab barang awak nak tahu, awak yang ambil. Ya. Nah, kita sampai di hotel. Kalau seandainya kita sampai di hotel pagi, silakan bapak ibu istirahat dulu. Kami akan survei nanti ke haram. Bagaimana kondisi di haram, jam berapa kita akan melaksanakan tawaf ifadah, nanti kasih. Yang penting bapak ibu balik dari Mina silakan beristirahat dulu. Nah, tenaga kita sangat banyak keluar selama 5 hari. Ya. Nah, tunggu nanti pengumuman dari kami jam berapa kita akan melaksanakan tawaf ifadah. Bagi yang sudah aman, mohon nanti kalau bisa mendampingi yang belum, menolong yang belum. Nah, kalau seandainya kita melaksanakan tawaf ifadahnya malam, ya, bapak ibu malam dengan berpakaian biasa kalau bisa, kalau tidak kita berpakaian ihram. Selesai tawaf ifadah, tawaf, kemudian kita berdoa atau salat, kita minum air zam-zam, kemudian kita sa'i. Nah, selesai sa'i apa lagi? Tidak perlu. Tahallul sani. Tahallul awalnya kapan? Setelah Aqabah. Hari pertama setelah Aqabah. Tahallul awal kita laksanakan ketika kita telah selesai melaksanakan melempar Jumratul Aqabah. Tahallul sani ketika kita telah selesai melaksanakan tawaf ibadah. Tahallul sani boleh kita laksanakan, boleh tidak. Bagi bapak-bapak yang sudah habis rambutnya, tak boleh ada tahallul itu. Ya? Hukumnya sunat.
Ya, tahalul sani hukumnya sunat, boleh tahalul boleh tidak. Nah, lah selesai apa ibu tawaf ifadah. Saksi. Tinggal satu lagi wajib haji yang kata ketegangan. Tawaf wada. Wajib haji cile bu. Tawaf wada. Nah, lah selesai tawaf wada atau ifadah, menjelang tawaf wada, hitung hari. Barangkali tinggal waktu berkait ke Madinah. Nah, itu silakanlah Pak Ibu menuntut. Ya, kok kawan jauh Pak Ibu bawa peti banyak-banyak, api kuliah di sini. Silakan. Ya, tapi nak indak nak masalah. Tawaf sunnah. Bawa pulang Pak ya? Ya, enggak ada yang payah bawa pulang dulu. Indak masuk ke kopor ibu. Pakai tiki. Banyak ini yang akan membawanya. Masuk ke dalam paket. Ya, Pakai tiki. tiangnya money, ya, money tiangnya. Silakan, ya. Ke kilo Pak Ibu membeli barang silakan, barang kilo ke titipan silakan, tiangnya piti. Nah, selesai Pak Ibu tawaf ibadah, ada beberapa hari rentang waktu menjelang kita melaksanakan tawaf wada. Ya, ketika saatnya tiba kita melaksanakan tawaf wada, kita lihat kondisi. Jam berapa kita diberangkatkan ke Madinah. Madinah. Kita diberangkatkan ke Madinah. Kalau seandainya kita pagi diberangkatkan ke Madinah, otomatis malam kita harus melakukan tawaf Wada. wada. Ya. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Kalau tawaf wada itu aslinya kerajaan Pak Bu, Tawaf saja. tawaf saja. Ya. Kayak ihramnya tuh, Ustaz. Ya. Hah? Kayak ihramnya. Tergantung nanti aturan di sana. Registrasi. Ya, kalau diizinkan kita berpakaian biasa, kita laksanakan pakaian biasa. Tapi kalau tidak, kita tetap ikut aturan. Selagi kita ingin melaksanakan tawaf wada di pelataran Ka'bah atau Makaf, kita harus berpakaian ihram, kita ikuti. Gak apa-apa, ya. Selesai apa ibu tawaf wada, alek berdoa dulu. Nah, kau nak salat dulu. Sudah salat berdoa lah. Ya. Tidak ada cerita banyak azam-zam ni bu. Ya. Apalah tawaf wada. Yang bisa selesai tawaf wada, salat, kemudian berdoa. Selesai berdoa, kita lambaikan tangan. Ya, lambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balikkan badan. Kalau badanlah terbalik membelakangi Ka'bah, ada kawan main bau tunggu, jangan cuba-cuba toleh kepala ke belakang. Ya bu, nah mau diikut ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, waktu tawa dan modego. Woi tunggu lu, jangan sampai modego lepas. Tak caliak Ka'bah. Tapi atau wada. Kalau tawaf wada perpisahan, tidak ada lagi cerita bertemu. Lah tabalian badan jalan ke ruko, atau bisa trik kedua. Trik keduanya, ya, Selamat orang Cina. Orang Cina tu kalau kata wadah, selesainya tak wadah, dia mundur jalan. Nah, dia rusuk-rusuk tu. Ada orang kata tak nak, ada tak nak anak mangkun, soalah suruh dan lekang selah kidah. Sampai hilang Ka'bah tu. Lah hilang Ka'bah baru dia putah badan.
Nah, mana ketujuh udah Pak? Bisa nak? Nah, kalau tidak kita ambil yang pertama, jangan sampai menyusahkan lewat sudah ibadah. Ya, takbir yang pertama. Sudah kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita putar badan. Enggak sia-sia itu belau membawa, enggak kan bawa dia. Ada kawan, oh itu guru semua. Anyang sih, biar kecil sombong biarlah. Jadi dia berputar. Kapal sih tak boleh toleran, boleh badan. Itu yang tawaf wada. Nah, satu persoalan. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sedang berhalangan? Tahu? Kau tawaf perpisahan, tawaf wada, kita harus kembali. Kita harus berangkat. Bu, Bu, baca doanya Bu. Haruskah juga dia ikut tawaf wada? Wanita yang sedang berhalangan boleh melaksanakan tawaf wada? Boleh? Baca doanya Bu, itu nak tanya Bu. Ya. Wanita yang sedang berhalangan, mereka melaksanakan tawaf wada cuman berdiri di luar masjid. Nampak denyo Ka'bah, lambaikan tangan. Bismillah ya Allahu Akbar, putar badan. Itu yang tawaf wada bagi wanita yang berhalangan. Ya. Kan ditunggunya barasiah dulu. Mungkin tinggal ada rombongan. Kecuali kalau orang dekat di daerah Makkah, itu boleh hanya menunggu, yang bisa pulang suram. Tapi kalau awak cubu-cubuan mau itu tuh, yang tinggal di pesawat, jauh ke pulang, kok masuk rombongan lain tak bisa. Ya, jadi khusus untuk orang yang jauh dari negara Makkah, dia harus pulang ke negaranya pada besoknya. Dia boleh melaksanakan tawaf wada dalam artian hanya sekedar melambaikan tangan di luar Masjidil Haram. Lah Bu? Dan ibu-ibu mau tanya apa nanya weh? Khusus ibu-ibu jangan sampai menangis beku. Ustaz, ambo yo kata wada aja. Bo sedang berhalangan, tolong tunggu ambo. Wajah Bu. Terpaksa mau cari mau tahu sinanya cuma pulang beku Pak. Pasal sewa pesawat suram. Ibu ada tunjuk tangan tadi. Ibu tunjuk lokeng tunjuk kau. Oh tanya, silakan Bu. Sampai kan kalau ibu yang lagi berhalangan itu kan cuma melambaikan tangan dan itu. Ada nggak alternatif kedua yang waktu pernah disampaikan ustazah yang di bawah waktu itu? Katanya membentuk bagian tepat keluar dan tidak melakukan sholat sunat tawaf. Apakah itu maksud bisa juga? Ya. Itu boleh dilaksanakan selagi dia bisa menjaga kesucian masjid yang dia kunjungi, boleh. Umumnya banyak tidak bisa. Bagus itu Bu, ya. Syariat Bu baca, buka-buka, ya. Wanita yang berhalangan ketika akan melaksanakan tawaf wada, dia ingin melaksanakan juga tawaf wada, boleh dia laksanakan tawaf wada dengan catatan menutup semua lubang yang akan mengalir dari kemaluannya itu harus tertutup sedonya.
dipastikan tidak bisa menetes. Bisa enggak, Bu? Kamu tanya ke ibu-ibu, Pak. Boleh itu dilakukan, boleh. Ya, tapi dengan syarat menutup semua lubang kemaluannya dan dipastikan tidak ada yang menetes ketika dia melaksanakan tawaf wada tersebut. Kalau ibu-ibu bisa memastikan silakan, tapi kalau tidak menetesnya di saat tawaf, batal tawaf ibu, Bu beda. Kalau tawaf wada'nya ingin tawaf wada' itu ke dalam masjid ya, Bu. Kalau ke dalam masjid nggak mungkin bisa. Nah, Bapak Bu juga bisa tadi, Bu. Baru itu mau sarankan ke Ibu, mau sarankan kepada ibu-ibu yang wanita subur. Kalau seandainya bisa itu dipastikan tidak keluar atau tidak menetes, silakan. Tapi kalau itu dikhawatirkan dan sampai orang mupik beko dek karena awak berdosa orang, ya orang mupik berdosanya awak pun lebih kadang bersuak. Nah, yang mana dapat ibu pilih? Nampak betul. Yang mana ke ibu pilih? Ya, silakan. Ya, ibu, cuaca panas. Cuaca panas. Yang dingin itu di dalamnya, Bu. Kalaulah di pelataran Ka'bah itu angin. Para banyak orang yang sedang mengelilingi Ka'bah, ibu bersasak-sasak di orang lain. Bisa tak? Nak terpancing kehangatan. Kalau memang bisa silakan. Tapi kalau memang tidak bisa, jangan sampai kita gara-gara kita orang marah pada kita, lebih tidak. Nah, silakan. Itu minang. Dari jamaah yang sudah merasakan, yang sudah pernah kembali laba ulang-ulang yang melaksanakan haji, pas di saat itu dicoba langsung bisa. Nah, ya itu saya serahkan dua alternatif. Yang satu di luar Masjidil Haram hanya melambaikan tangan. Yang kedua yang tadi saya nggak mau ulang lagi, Bu. Ya, Bu, kita kembali ke hotel. Bapak Ibu, kalau sudah tawaf wada, tidak ada lagi cerita belanja oleh-oleh. Ya, Bapak Madinah, di Madinah beli. tidak ada lagi cerita membeli oleh-oleh, kecuali kode kecualinya, Bu, boleh kita belanja hanya untuk bekal kita, ya, serupa air, roti, makanan tu boleh, dan untuk menjalang wak pergi ke Madinah. Tapi pas keluar dari haram, wak jalan ke pulang menjelang naik auto di terminal Sip Amir nantinya, itu banyak udah ada rancang-rancang keluar deh. Kau nak balik dah. Aku rancang lo dah. Kau nak pernah nampak dah. Nah, amun lagi kesempatan nampak dia, Bu. Ya, sudah tahu pada silakan belanja. Anak kau balik oleh-oleh silakan. Yang namanya oleh-oleh untuk orang apa? Ya. Untuk awak kadang lupa. Ya, Bu, kita singkat. Selesai kita tawaf wada, kita kembali ke hotel. Besok kita persiapan untuk berangkat ke Madinah. Ya, koper besar, koper moneda, koper paspor itu tanggung jawab kita. Koper malamnya
itu sudah berada di bawah, lantai bawah kubur besar. Ya, kubur besar sudah berada di lantai bawah untuk dinaikkan oleh kadam ke atas mobil. Nah, bangkit ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah jarak 488 km. 4 jam lebih. Ya, bisa jadi 6 jam. Ya. Nah, sebelum berangkat nanti 1 hari sebelum kita atau 2 hari sebelum berangkat itu ketua regu, ketua rombongan itu ikut petugas ngambil paspor ke imigrasi. Yang ketua regu, ketua rombongan mengambil paspor ke imigrasi. Nah, yang paspor itu diserahkan kepada petugas nantinya, tidak dikembalikan pada kita. Yang megang petugas kemudian dikasihkan kepada sopir, kita langsung jalan. Dari Makkah ke Madinah 448 kilo itu makan waktu sekitar 6 jam. Sebelum kita masuk kota Madinah, sopir checkpoint melaporkan jumlah orang yang ada di mobilnya, laporkan ini paspornya. Tinggal lagi paspor di tempat checkpoint. Orang checkpoint nanti ngasih paspor kita ke imigrasi. Ya, kita sampai nanti di Hotel Madinah. Di Hotel Madinah, jarak antara hotel kita dengan Masjid Nabawi itu tidak jauh. Ya, seputar sana dekat semuanya. Nah, yang akan kita kerjakan di Nabawi itu kita mengejar arba'in, ya, salat 40 kali di Masjid Nabawi, salat wajib 40 kali. Nah, kalau seandainya kita dapat lebih, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, jangan sampai kita paksakan. Kalau kondisi badan kita tidak memungkinkan, jangan dipaksakan, walaupun dekat jaraknya. Ya, nah, selama kita berada di Madinah 8 hari kita laksanakan arba'in. Ada nanti namanya istilahnya nanti ziarah kloter. Ziarah kloter ini dibawa kita nanti ke Masjid Quba, kebun kurma, kemudian ke tempat-tempat bersejarah, dan nanti cetakan Quran, atau ke Baqi sebelah Madinah, saya sebelah Nabawi, kita dekat tuh, ya. Atau nanti ke Jabal Magnet. Umumnya ziarah kloter tidak ada membawa ke Jabal Magnet. Nanti kalau bisa kita agendakan untuk pergi ke sana. Ya, agenda kita kalau dapat setiap hari kita pergi ke Quba. Ya, Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sampai di Madinah. Ya, pahala salat di Masjid Quba itu man shalla rak'ataini fi hadzal masjid ka umratan. Orang yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat di masjid ini, di hadzal masjid, di masjid ini, dalam artian Quba, ka umratan, sama halnya mereka melakukan 1 kali umrah. Di Sabah kalau bisa kita agendakan untuk salat tiap hari sana, salat duha. Ya. Ini Ustaz, pai-pai itu mayel dulu nak. Ya, itulah nanti kalau memang kita ingin laksanakan tiap hari, kita mencari mobil. Ya, kita mencari mobil. Bagi siapa yang ingin, kita pergi. Yang tidak ingin nggak apa-apa. Ya, tapi kita tetap agendakan bagi yang mau. Nah, ya. Nah, setelah kita 8 hari berada di Nabawi, di Madinah, ya, di kota Nabi, besoknya kita akan diberangkatkan ke tanah air. Jadi karena jua di Madinah pertama arba'in,
Ya. Yang kedua kita agendakan untuk salat tiap hari di Kubah bagi yang mau. Ya. Kemudian nanti kita melihat kota-kota bersejarah. Ustaz, bayang di roda. Hah? Ya, itu nanti termasuk ketika kita berada di Nabawi, ya, di Raudah bapak dan ibu yang ingin masuk itu mendaftar lewat barcode yang ada dikasih. Itu pakai barcode kita. Kalau dulu enggak, dulu bisa siap masuk barakalinya. Kini hanya 1 kali, diizinkan 1 kali melalui barcode. Lah di scan-nya barcode boleh masuk. Tergantung lo nanti kalau nak penuh mana. Tapi wak ingin yang kedua kali, wak kicuan, jadi barcode tak boleh. Usianya, ya. Yang penting agenda kita terpenuhi arba'in di Nabawi, ya. Itu nanti kesempatan hanya dikasih sekali kita salat di Raudah. Nah, wala sampai Nabawi ya. Mau sampaikan apa Ibu? 3 tempat. Bukan ke tuh. 3 tempat di tanah suci yang paling mustajab kita doa. Dulu pernah mau sampaikan. Pertama Bu. Pertama multazam. Multazam ku di mana tempatnya? Antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Yang kedua, Arafah telah pasti Bu. Yang paling mustajab. Yang kedua, Raudah. Yang ketiga, Rukun Yamani Bu. Yang ketiga adalah Ka'bah itu sendiri. Ketiga itu adalah benda surga yang diturunkan Allah ke permukaan bumi. Sinalah tempat yang paling mustajab buat melaksanakan doa. Nah, kalau seandainya apa jadi Bu tidak bisa berdoa antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, kita cari yang setentangnya. Di pelataran Ka'bah itu di masa tentang antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Mata peknya Bu, Pak. Tempatnya adalah pilar hijau. Dari pilar hijau pertama sampai terakhir, ya, yang ada di atas loteng itu kan ada lampu hijau. Itu setentang dengan sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu setentangnya. Boleh apa dia Bu senang berdoa. Nah, balik awak ke cerita. Nah, sudah 8 hari kita berada di Madinah. Hari ke-7 apa je Bu harus siap-siap bakameh-kameh. Ya, hari ke-7 apa je Bu dah siap-siap untuk bakameh masukan segala barang-barang nalah babadi itu ke dalam tas gadang. Tinggal baju di tas ketek untuk besok. Jo hari yang ke-9, hari ke-8 hari ke-9. Sebab koper dijapuinya dan petugas nanti 2 hari sebelum apa dia bubar. Masuk koper titik ya, takut. Enggak, koper gadang. Ya. Ya kita Bu. Kalau nak pakai di Mekah sih lagi. Allahu